Cerita dimulai dengan memperkenalkan Hendra, seorang pria sukses berusia 35 tahun yang dikenal sebagai CEO visioner dari perusahaan teknologi terkemuka di Asia. Hendra buta akibat kecelakaan mobil 5 tahun lalu, yang merenggut penglihatannya, tapi tidak mengurangi semangatnya untuk memimpin perusahaan dengan tangan dingin. Hendra selalu menekankan pada inovasi, dan meskipun dia tidak bisa melihat, teknologi yang dia ciptakan membuatnya tetap bisa memimpin dengan efisien. Dia adalah sosok yang tangguh, tegas, dan inspiratif bagi orang-orang di sekitarnya. Di balik semua kesuksesan itu, Hendra memiliki istri yang sangat mencintainya, Alia, seorang wanita sederhana yang selalu mendukungnya dalam suka dan duka. Alia adalah kekuatan tersembunyi di balik Hendra, selalu mengurusnya dengan penuh cinta. Keduanya terlihat sebagai pasangan sempurna di mata banyak orang. Alia telah meninggalkan karirnya sebagai perancang interior untuk fokus merawat Hendra setelah kecelakaan itu. Meski hidup Hendra dipenuhi dengan kejayaan, Alia tahu suaminya kadang-kadang merasa terkurung dalam kegelapan. Suatu hari, Alia merasa ada sesuatu yang aneh di kantor suaminya. Ada aura ketidakpercayaan di antara beberapa staf, dan dia mendengar rumor tentang seseorang yang berusaha menjatuhkan Hendra dari dalam perusahaan. Alia mulai cemas. Tetapi dia tidak ingin langsung menyampaikan hal ini kepada Hendra, karena dia tahu betapa suaminya sedang stres dengan beberapa proyek besar yang sedang diurusnya. Malam itu, saat sedang makan malam, Alia melihat Hendra menerima telepon penting dari rekan bisnisnya, Dimas, yang juga sahabat lamanya. Dimas adalah orang yang Hendra percayai sepenuhnya. Namun, Alia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan percakapan itu. Nada suara Dimas terdengar licik, seakan-akan dia memiliki rencana yang tersembunyi. Beberapa hari kemudian, Alia menerima email dari seseorang yang tidak dikenal. Isi pesan tersebut mengancam keselamatan Hendra dan menyebutkan bahwa ada orang dalam yang berusaha menghancurkan perusahaan. Orang itu memperingatkan bahwa Hendra sedang dalam bahaya besar dan meminta Alia untuk segera bertindak. Alia yang terkejut mencoba melacak asal pesan itu, tetapi usahanya gagal. Alia semakin gelisah. Dia merasa diawasi setiap kali mengunjungi kantor Hendra, bahkan di rumah pun dia merasa tak tenang. Suatu malam, dia mendengar suara langkah kaki di luar rumah mereka, tapi ketika dia memeriksa, tidak ada siapapun. Alia yakin ada seseorang yang berusaha mencelakai Hendra, tapi dia tidak bisa membuktikannya. Nada suara Dimas terdengar licik, seakan-akan dia memiliki rencana yang tersembunyi. Keadaan semakin menegangkan ketika Hendra mulai menerima ancaman langsung melalui email dan pesan suara yang tak dikenal. Hendra mulai menyadari bahwa ada orang dalam perusahaan yang ingin menggulingkannya. Namun, karena keterbatasannya, Hendra merasa frustrasi tidak bisa menangani masalah ini secepat yang dia mau. Dia mencoba menghubungi Dimas untuk membicarakan masalah ini, tapi Dimas selalu memberikan jawaban samar. Alia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dia menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah perusahaan, melainkan menyangkut keselamatan nyawa suaminya. Alia mulai menyusuri jejak informasi, menghubungi beberapa karyawan Hendra yang dia percayai. Disinilah dia mulai mencurigai Dimas. Alia menemukan bukti bahwa Dimas sedang merencanakan pengkhianatan besar, mengambil alih perusahaan Hendra dan menghancurkannya dari dalam. Pada titik ini, Dimas menyadari bahwa Alia telah mengetahui rencananya. Dia mengirim orang-orangnya untuk mengikuti dan mengintimidasi Alia. Suatu hari, ketika Alia pergi untuk menemui seorang sumber yang penting, dia disergap oleh dua orang suruhan Dimas. Mereka menangkap Alia dan membawanya ke sebuah gudang terpencil. Di sini, Alia disandera dan dihadapkan langsung pada Dimas, yang kini menunjukkan jati diri aslinya. Dimas menegaskan bahwa dia telah menunggu momen ini sejak lama. Dia selalu merasa iri dengan kesuksesan Hendra dan merasa Hendra tidak pantas mendapatkannya, terlebih setelah kecelakaan yang membuat Hendra buta. Dimas merasa dialah yang lebih pantas memimpin perusahaan. Dalam momen tegang itu, Dimas mengancam akan membunuh Alia jika Hendra tidak melepaskan kendali perusahaannya. Sementara itu, Hendra yang merasa ada yang tidak beres dengan Alia mulai merasa khawatir. Dia tidak bisa menghubungi Alia sepanjang hari, dan ini membuatnya gelisah. Di tengah situasi yang semakin rumit, Hendra harus berpikir cepat. Dengan bantuan dari tim loyalnya dan teknologi yang dia kembangkan, Hendra mencoba melacak Alia dan menyusun rencana penyelamatan. Hendra menggunakan teknologi yang dia kembangkan untuk berkomunikasi dengan timnya. Mereka berhasil melacak lokasi Alia menggunakan sinyal ponselnya yang disembunyikan Alia di gudang tersebut. Sementara itu,
Alia berusaha bertahan dan memikirkan cara melarikan diri. Dalam momen yang sangat menegangkan, Hendra memimpin operasi penyelamatan dari jarak jauh, meskipun dia tidak bisa melihat. Tim Hendra bergerak cepat menuju lokasi Alia, sementara Hendra memberikan instruksi detail melalui sistem komunikasi. Alia, yang sedang ditahan, mendengar kedatangan tim penyelamat, dan mencoba mengalihkan perhatian Dimas. Tepat ketika Dimas hendak melukai Alia, tim Hendra menyerbu gudang dan terjadi baku tembak singkat antara anak buah Dimas dan tim keamanan Hendra. Dalam kekacauan itu, Alia hampir melarikan diri, tetapi tertangkap lagi oleh Dimas. Di saat terakhir, Hendra mengarahkan timnya untuk masuk melalui pintu samping gudang yang dia deteksi melalui peta digital. Tim berhasil menyergap Dimas tepat sebelum dia mencederai Alia. Dimas akhirnya ditangkap, dan semua rencana liciknya terungkap. Polisi menangkap Dimas dan antek-anteknya, sementara Hendra dan Alia kembali bersatu. Alia berhasil selamat, meskipun trauma karena kejadian tersebut. Setelah insiden itu, Hendra berterima kasih kepada Alia karena telah mempertaruhkan segalanya demi menyelamatkannya. Dia menyadari bahwa meski dia hidup dalam kegelapan fisik, cinta Alia adalah cahaya yang selalu memandunya. Hendra memutuskan untuk lebih menghargai waktu bersama Alia dan tidak lagi terfokus sepenuhnya pada pekerjaannya. Hubungan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dalam keheningan malam, Hendra berbisik kepada Alia bahwa meskipun dia tidak bisa melihat, dia merasa dia adalah pria paling beruntung karena memiliki istri yang begitu setia dan berani.